Bahwa perbedaan itu sebuah keniscayaan, ya kan? Asal moderat, asal tidak saling mengenyahkan, tidak saling menghilangkan orang lain, tidak saling menyinggung. Ini juga apa ya betang tuh, ya betang ngomong terus. Ya ternyata yang non muslim nikah sama muslim, jadinya apa? Ya sifat dunia ini kan berubah, dan perbedaan sebuah keniscayaan. Karena mengapa berbeda? Bisa karena memang takdir, ya kan? Takdir alami, kan ya? Sunatullah. Pak Zainal yang dilalah bentuknya seperti itu. Iya, ini negara yang majemuk baik dari etnis, bahasa, budaya maupun agama. Itu sudah sunatullah, ya, bahwa kita itu berbeda. Berbeda adalah biasa. Berbeda bukanlah lawan. Berbeda adalah indah karena naluriah kita memang berbeda. Bapak Ibu satu kabupaten saja orangnya beda-beda. Satu desa, satu RT, RW, RT beda. Satu rumah. Coba yang putranya paling banyak sinten iki? Ada yang putranya 6? 8? Kan ada? Jika paling banyak 4. Sinten yang putranya 4? Satu rumah, istri satu gitu. Alhamdulillah. Bukan asal kalih kok. Oh. Bukan asal itu Kapolda niku. PP nomor 10. Saya pernah bertugas di pengadilan agama, Pak. Jadi di meja 1 tugas saya adalah bagian orang sebelum daftar pasti ketemu saya. Mau poligami, mau gugat cerai, mau talak, mau ini semua dispen, semua lewat meja saya. Jadi niki namun cerita nggih. Biasanya paling rame dinten Senin, Pak. Itu sehari dulu itu antara 17 sampai 20 pendaftar yang daftar cerai itu. Calon yang baru. Nah yang 16 itu perempuan yang ngajukan. Laki-laki itu antara 3. Berapa itu, Pak? Nah, itu sudah lama sekali. Waktu PPL. Sekarang lebih naik kan? Waktu Naik PPL. lagi. Waktu Di antaranya adalah ya ASN ya. Nanti kok syaratnya muak sama pirang-pirang. Pak jangan bilang-bilang ya. Ya enggak mungkin bilang-bilang kan tetap tahu jangan harus ada izin. Ada yang sudah usia 50 tahun mau pegatan. Saya tanya, "Mbak, mau apa?" Ya. Iya. Moderat sampah. Moderat proses. Toleran itu adalah hasil yang diakibatkan oleh sikap moderat dalam beragama. Moderasi adalah proses, toleransi adalah hasilnya. Seorang yang moderat bisa jadi tidak setuju atas suatu tafsir ajaran agama, tapi ia tidak akan menyalahkan orang lain yang berbeda pendapat dengannya. Begitu juga seorang yang moderat niscaya punya keberpihakan atas suatu tafsir agama, tapi ia tidak akan memaksakan berlaku untuk orang lain. Oke. Toleransi adalah bagian dari salah satu unsur saja moderat. Ya. Yang kalau kata Imam Syafi'i bisa jadi pendapatku benar, pendapat
yang lain salah, atau sebaliknya. Bisa jadi pendapat yang lain salah, pendapatku benar itu moderat. Itu moderat ya. Pendapatku benar, yang lain salah, bisa jadi yang lain benar, saya salah soal pendapat. Makanya kalau di kitab kila ya. Tidak yang ya, itu bisa hilang, bisa kultu ya. Itu tidak ya, karena ya ashabul haq itu kan Allah ya. Ashabul haq Allah. Kebenaran hakiki itu ada pada Tuhan ya. Ashabul haq itu Allah. Nah, kita ini hanya menafsirkan atas kebenaran Allah. Penafsiran itu bisa ya, imam saja kita madzhabul arba'ah berbeda kan gitu. Antara Imam Maliki dengan Hanafi dengan Syafi'i saja berbeda. Itu perbedaan. Jangankan antara Imam Maliki dengan Hanafi, Syafi'i. Satu ulama saja Imam Syafi'inya itu bisa berbeda kok. Yang satu kaul qadim, yang satu kaul jadid. Kaul qadim adalah pendapat beliau ketika berada di Irak. Irak. Kaul jadid adalah pendapat beliau ketika berada di Mesir. Kira-kira menurut jenengan kenapa berbeda pendapat? Satu ulama. Perbedaan sosok, berbeda situasi. Nah, makanya kaidah usuliyah kan al-adatu muhakkamah. Enak sekali. Bisa taghayyuril ahkam bi taghayyuril azminah wal ahwal. Makanya dalam indikator moderasi beragama ada adaptasi sosial, budaya lokal. Ada empat kriteria moderasi beragama. Satu, kebangsaan. Coba ada di makalah itu. Coba. Terus nah ini yang pertama apa? Yang satu komitmen kebangsaan, yang kedua toleransi, yang ketiga Anti kekerasan. yang keempat lo itu dirumuskan orang bain-bain lah bain-bainan orang bain-bain itu dari usul fikih loh, itu dari turunan Al-Quran loh, Al-Hujurat ya. Semua banyak sekali sehingga jadi adaptasi terhadap budaya lokal. Maka yang diterjemahkan ya dari metode, kalau Imam Syafi'i metode qiyas. Itu luar biasa. Jadi Kementerian Agama itu buat indikator itu labain orang baik-baik sudah melalui pemikiran para ahli ulama. Ya meskipun ada saja kalau yang nggak cocok, nggak seneng, mutrasi, kamar mandinya mutrasi. Itu adalah grand besar yang kalau dipritili ya, ditafsiri, dijelaskan itu ada termaktub di dalamnya kaidah-kaidah usuliyah dan juga pendekatan-pendekatan metode. Salah satunya adalah metode adaptasi terhadap budaya. Itu implementasi dari kaidah usuliyah. Sama dengan toleransi. Al-Hujurat kan ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Jadi kalau ada yang menolak toleransi, loh ada ajaran Al-Qur'annya kok. Qur'annya jelas. Zaman Nabi jelas sekali. Lah Piagam Madinah coba dengan dibuka isi Piagam Madinah. Piagam Madinah itu Bapak Ibu para kiai itu adalah konstitusi hak asasi manusia pertama dalam Islam. Piagam Madinah. Belum ada DUHAM yang Declaration of Human Rights itu normal. Tapi dalam tradisi Islam sudah ada Sahifah Madinah, ya, Dustur Madinah. Konstitusi Madinah itu adalah konstitusi pertama tentang toleransi dan penegakan kebebasan serta hak asasi manusia. Cuma kadang-kadang kita tidak mengeksplorasinya, membacanya. Betul. Ya. Jadi kalau kita baca ya Sirah Nabawiyah dan kitab-kitab tarikh itu akan nampak. Ya. Saya mengajar Bapak Ibu di Unika. Ya, Unika
itu bukan Universitas Islam Katolik ya. Universitas Katolik Sugio Pranoto itu ada mahasiswa pascasarjana hukum kesehatan. Saya mengajar Islam dan HAM serta reproduksi. Isinya dokter-dokter sama bidan-bidan, tenaga kesehatan, ada apoteker. Nah, kita kan harus mampu menjelaskan mahwal Islam, ya. Sehingga Islam yang sahihun di kulli zamanin itu nampak. Ya. Jadi dalam Islam itu kan ada yang unsur tawabit, ada yang mutaghayyir. Mahwal tawabit agama yang kita harus menampilkan substansinya itu benar-benar bernilai agama. Makanya ada toleransi, ya, ada budaya itu semua dari Al-Qur'an. Anti kekerasan, loh, jelas sekali ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Jadi orang dari dia tempat indikator lo ada, ya, ada. Jadi ada semua ketentuannya. Ya, apalagi dalam konsep hidup berbangsa, bernegara, bermasyarakat, Quran hadis itu komplit Pak, meskipun sifatnya am. Ya. Ada yang sifatnya am karena Al-Quran itu kan hudan lil muttaqin. Hudan lil muttaqin. Ya, di ayat pertama kan zalikal kitabul la raiba fi hudan lil muttaqin. Itu sudah jelas sekali. Nah, bagaimana kita menangkap pesan moderat itu? Jadi moderasi itu bukan agamanya, mohon maaf. Ini harus dikelirkan. Moderasi beragama itu bukan agamanya yang dimoderasi. Cara, sikap pemahamannya. Jadi fikrah, amaliyah dan harokatnya harus moderat. Fikrah, amaliyah dan harokatnya yang harus moderat. Bukan agamanya, karena asalnya agama sudah moderat, wasat. Mungkin kalau dari sisi Islam ini, kita juga ingin tahu, karena dengan juga dari KUP terkait dengan dasar-dasar dari agama non Muslim seperti Hindu apa dari Nasrani. Wah, ini besok ada narasumbernya sendiri ya. Jadi kelas ini nanti ada kelas yang agama Hindu, nanti narasumbernya dari Hindu. Ada yang Katolik dari Katolik, juga dari Buddha. Nanti saya nggak enak sama beliau. Kemenangannya di luar. Yang jelas masing-masing agama itu spiritnya adalah moderat. Ya, spirit agama itu moderat. Cuman yang harus dimoderasi adalah cara beragamanya, fikrahnya, amaliyahnya, harokat. Cara pandangnya, perilakunya, dan pergerakannya, ya kan? Nah itu yang harus dimoderasi. Oke. Nah, saya punya banyak gambar sebenarnya. Coba dari atas dulu kita urutkan materinya. Kalau kita kemudian lepas dari moderasi beragama dalam teologi, dari asalnya teologi, yang terjadi adalah konflik. Atau claim of truth, klaim kebenaran. Tafsirnya paling benar, tafsir orang lain salah. Pemahamannya paling benar, pemahaman yang lain salah. Toleransi itu bukan berarti menganggap semua sama, bukan. Mohon maaf, ini juga kadang ada mungkin ketika kita diskusi ya sesama muslim. Ya. Ada yang mengatakan sedikit-sedikit toleransi itu kan kebablasan. Pernah dengar gitu? Kadang kita itu terlalu lemah, bablasan ya toleransi. Batas-batas toleransi itu sudah sangat jelas oleh Nabi, sangat jelas. Batas-batas toleransi itu sudah sangat jelas. Yang pertama adalah batas toleransi itu adalah semua yang bersifat iktisodiyah atau amaliyah kemasyarakatan, muamalah itu toleransi. Orang perumahan ada kerja bakti, silakan. Ya, ada kerja bakti itu tidak memandang agama. Ya, semua kerja bakti.
kebersihan, tidak memandang agama, semua kerja bakti untuk kebersihan, kesehatan. Ya. Ketika ada orang sakit, nggak mungkin kita tanya kamu agamanya apa baru ditolong. Ya. Bahkan dalam banyak cerita sejarah kan, kita melihat bagaimana Nabi sambil menyuapi orang Yahudi. Tidak bisa melihat, bahkan setiap saat munek-munek ke kita. Saya ya tak. Coba wis jenengan diparingi, nggak usah khawatir lah, diparingi atau terus edan goblok misalnya ya. Itu kan kok sebenarnya boleh sebenarnya. Iya, itu sanadnya kemana kalau kita begitu? Kalau kita mengaku sanadnya kepada Nabi, ya Nabi salah. Hatinya lembut kan? Ya disuapi, ya kalau nyeneni yuk gak apa-apa. Kalau sahabat dan sekelas Abu Bakar nggak kuat juga kan? Ya. Iya, sekelas Abu Bakar nggak kuat. Ternyata betapa hebatnya risalah kenabian. Ya. Apa itu risalah? Kasih sayang, ya, Islam rahmatan lil alamin. Makanya kita kan diajarkan kan apa? Alladzina yamuruna ummah bi aidil rahlo. Nah, soalnya jenengan. Tapi fikrohnya, Gerakannya. alladzina yamuruna ummah bi aidil rahmah. Melihat yang lain itu dengan kacamata kasih sayang. Coba panjenengan baca ya sejarah-sejarah lain. Contoh kasus Nuaiman bin Amr bin Rufa'ah. Apa panjenengan? Kasusnya Nuaiman bin Amr bin Rufa'ah. Nuaiman itu dia cara saniki seneng lawak dengan Suwaibin, seneng guyon. Semua orang diguyoni, hatta Kanjeng Nabi. Nabi itu kan pernah tanda petik dikerjain Nuaiman. Suatu saat Nuaiman sedang begini ada tukang buah lewat. Pak, lek, panggil tukang buahnya. Ya. Telepon Pak. Tanduk. Ini harganya berapa? Misalnya berapa? 100.000. Tolong, ini tak beli ya, tapi jenengan antarkan dulu ke ini alamatnya. Yang cara saya ini kan paket. Dikirim saya. COD. Gosen. Jenengan kirim ke sana. Nanti dibayar di sana. Siap. Ternyata yang dikirim alamat itu Kanjeng Nabi. Ya. Sampai Kanjeng Nabi. Ya, kata tukang buah, Pak, ini dari Nuaiman kiriman. Buah habis alhamdulillah. Setelah diterima, tukang buahnya nggak pergi-pergi. Kamu ke jangan kalau ada tugas lain gitu. Kalau ibarat kita, maaf Pak, belum dibayar. Ya, Nabi itu belum dibayar. Coba jenengan kira-kira. Parani. Kerja di sopo tak balas. Nabi bagaimana rasanya malam Jumat? Lepas Nabi bayar itu, Nuaiman datang. Assalamualaikum Nabi. Nah, kita ini. Monggo Nabi, ditahan Nabi itu jujur baik. Mau Nabi, kalau nyuwun di Nabi. Malam Jumat kan ada. Akhirnya makan berdua. Kata Nuaiman, ya Allah Nabi. Saya itu sudah sedekah dengan Tuhan. Tapi saya maafin fulus. Kang Sewu. Saya nggak punya uang, saya nggak punya harta. Saya juga ingin sekali satu majlis, satu meja, satu piring makan dengan Nabi. Karena di antara orang yang akan mendapatkan berkah itu kan katanya satu orang yang berilmu, dua menuntut ilmu, tiga satu majlis dengan ilmu, yang keempat senang dengan majlis. Kun aliman, muta'aliman, mustami'an, muhibban, wala takun khawfisan dari ini sekali satu majlis dengan jenengan. Satu makanan, ya udah makan. Bagaimanapun Nuaiman itu Ba'dun min ahli Ba'dun, salah satu dari pejuang. Nabi marah tidak, Nabi jengkel tidak. Nah itu. Nah kalau kita jalurnya ke Nabi kan begitu. Kalau kita mengaku umatnya mengikuti amalia Nabi juga
jalurnya. Ya, relax. Harus yang dulu nerima BN. Itu sope itu habis sope. Kamu mau dicek mau. Nah, itu contohnya. Jadi yang secara teologis kita itu sebenarnya kaya, komplit ya tentang undur kasih sayang, saling menghormati, toleransi, ya adaptasi itu ada di dalam konsep-konsep agama asal kita mau mengurainya. Mau belajar contoh usaha itu ya paling enak paling gampang memahami logika ajaran agama misalnya. Monggo.